Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Indragiri dengan dosen pengampu Bapak Dr. Irjus Indrawan SPDI MPDI. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Jadi saya bahas terlebih dahulu klasifikasi dari sebuah sarana dan prasarana pendidikan. Pada umumnya klasifikasi dari sebuah manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu diklasifikasi menjadi 3 kategori. Yang pertama, habis tidaknya dipakai. Yang kedua, bergerak tidaknya saat digunakan. Dan yang ketiga, hubungannya dengan proses belajar mengajar. Jadi sarana dan prasarana pendidikan itu diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Kita masuki yang pertama dulu, yaitu ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Itu adalah segala macam sarana dan prasarana pendidikan akan habis apabila dipakai kan. Jadi itu berpengaruh kepada penggunaan. Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, sarana pendidikan yang habis dipakai dalam waktu yang relatif singkat. Dan yang kedua, sarana pendidikan yang tahan lama. Jadi yang pertama dulu, sarana pendidikan yang akan habis dipakai dalam waktu yang relatif singkat. Ini contohnya seperti kapur tulis, tinta spidol, dan sebagainya. Kemudian sarana pendidikan yang tahan lama adalah keseluruhan alat atau bahan yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lama. Ini contohnya seperti bangku sekolah, globe, dan sebagainya. Kemudian kita masuki yang poin kedua dari kategorinya, yaitu ditinjau dari bergerak atau tidaknya saat digunakan. Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, sarana pendidikan yang bergerak, dan yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan yang tidak bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang dapat digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Contohnya seperti lemari arsip sekolah, bangku sekolah, meja, dan seterusnya. Kemudian sarana dan prasarana pendidikan yang tidak bergerak adalah sarana pendidikan yang relatif sulit atau tidak bisa dipindahkan. Ini contohnya seperti gedung, kelas, kantor, dan sebagainya. Kemudian kita masuki kepada kategori ketiga dari klasifikasi sarana dan prasarana pendidikan, yaitu ditinjau dari hubungan dengan belajar mengajar. Ini terbagi atas 3 kategori. Yang pertama, alat pelajaran, yang kedua alat peraga, dan yang ketiga media pengajaran. Kita masuki yang pertama dulu, yaitu alat pelajaran, yaitu alat yang digunakan secara langsung dalam pembelajaran. Jadi alat ini langsung dipakai dalam pelajaran, seperti contohnya seperti buku, pena, dan seterusnya. Kemudian alat peraga. Alat peraga yaitu alat yang membantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang dimudahkan memberi pengertian kepada anak. Jadi seperti alat untuk menstimulus sebuah pemahaman anak. Ini bisa berupa perbuatan atau sebuah benda-benda. Contohnya seperti alat peraga sains IPA. Itu kan sering kita lihat. Kemudian yang ketiga, media pengajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian minat siswa untuk belajar. Jadi media itu kan alat untuk pengajaran. Ini alatnya kan banyak, salah satunya seperti papan tulis dan seterusnya. Kemudian kita masuki yang poin kedua dari materi saya yang berjudul tadi prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Jadi prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan ada 6. Yang pertama, perencanaan kebutuhan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, penyimpanan. Dan yang keempat, penginvestasian. Yang kelima, pemeliharaan. Dan yang keenam, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan.
Kita bahas pertama dulu, yaitu perencanaan kebutuhan. Dari kata perencanaan kebutuhan, jadi dalam sebuah manajemen sarana prasarana pendidikan, dalam sebuah pengadaan sesuatu, kita terlebih dahulu merencanakan kebutuhannya, apa yang diperlukan dan apa yang mesti kita perhatikan. Jadi ini masuk perencanaan kebutuhan. Dan yang kedua adalah pengadaan. Jadi setelah kita mengadakan perencanaan kebutuhan, kita akan melakukan poin yang kedua ini, yaitu pengadaan. Kita lihat apa kita perlu. Tadi yang pertama kita mengadakan kebutuhan, bagaimana alat-alatnya, dan yang kedua ini pengadaan. Kita hadirkan barangnya yang kita perlukan. Jadi ini masuk poin kedua, pengadaan. Yang ketiga, penyimpanan. Jadi setelah pengadaan itu selesai dari sebuah perencanaan kebutuhan, dan kemudian kita pengadaan barang, dan yang ketiga penyimpanan. Kita sudah barang itu sudah ada, kita simpan dulu lebih dahulu. Jangan langsung dipakai karena mengingat ini milik kita bersama. Kemudian yang keempat, penginventarisasian, yaitu proses pencatatan akan suatu barang. Jadi barang ini dikategorikan apa, dan pencatatan ini sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Jadi setelah barang itu disimpan, maka kita akan melakukan proses yang keempat, itu pencatatan akan suatu barang. Yang kelima yaitu pemeliharaan. Jadi setelah barang itu ada, kita simpan. Terus kita pelihara barang itu. Ini menyangkut akan sebuah sarana dan prasarana pendidikan. Jika barang itu tidak kita pelihara, maka barang itu akan rusak. Dan konsekuensinya akan barang rusak, kemudian akan sulit kita untuk mengembalikannya tanpa dana yang cukup. Jadi kita pelihara akan sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Yang kemudian yang keenam terakhir yaitu penghapusan. Jadi maksud dari kata penghapusan ini itu apabila barang itu sudah tidak layak pakai atau sudah rusak, seperti memang sudah sulit untuk digunakan kembali, maka barang itu akan kita pindahkan, atau kita tidak lagi meletakkan di dalam sekolah. Itu penghapusan akan sarana dan prasarana pendidikan. Jadi itu sekian dari penjelasan saya tentang klasifikasi dan prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.